Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Haleluya, Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tenang daripada bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Pak Paulus, selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran online pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi dalam nama Yesus yang sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Shalom Bu Tiar, Shalom Patrick, Shalom CCMI, Shalom semua yang sudah bergabung. Mari kita baca Bilangan 22 ayat 21 sampai 23. Bilangan 22 ayat 21 sampai 23. Bilangan 22
ayat 21. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Bilangan 22 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Lanjut di ayat 31 sampai 35. Lanjut di ayat 31 sampai 35 ya. Bilangan 22 ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Amin. Amin, amin, amin. Apakah saudara pernah belajar bahasa hewan? Bahasa hewan ya. Kemarin kita belajar tentang bahasa isyarat ya, tapi itu untuk sesama manusia. Bahasa hewan, mengerti enggak ya? Yang saudara ngerti mungkin bahasa cinta kasih Tuhan ya. Selamat pagi Pak Hartono, Bu Silvi, Valerie. Selamat pagi Bu Wanda. Selamat pagi Pak Budi Utomo. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Pak Yusak, Bu Ineke. Selamat pagi semuanya. Nah, dengan satu teknologi baru, sistem pengenalan gonggongan anjing. Waduh, ini bagi para pemelihara dogi-dogi bisa membeli alat ini ya. Nah, untuk memahami perkataan anjing peliharaan Anda. Nah, ini penting ya. Supaya tahu kalau ia sakit atau lapar atau ada orang asing ya, menentukan gonggongannya itu bagaimana gitu ya. Maka diberi kalung berteknologi tinggi yang dapat menafsir bunyi salah anjing. Wow. Dengan memanfaatkan data berisi lebih dari 10.000 gonggongan untuk identifikasi perasaan yang diekspresikan oleh anjing. Keren ya. Meski kalung tersebut tidak mampu menerjemahkan ke dalam kata, alat itu dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Jadi ada pengertian, pemahaman, oh ini anjing ini mau minta disayang-sayang, oh anjing ini kesakitan dan sebagainya ya. Ini minta makan. Minta makan. Ini Pak Gem paling demen kasih makan hewan-hewan peliharaannya ya. Teriakannya itu mesti kita bisa tahu, oh ini minta makan dia. Jadi sudah menjiwai. Makan itu. Oh ini dia lagi sakit ya. Ada lagi ini dia di tangga itu lagi kecepit di tangga itu teriak-teriak kai. Oh ini mesti ada sesuatu. Ini sudah mengalami. Mesti ada sesuatu hal yang dia jadi menimpa dia, celaka dia, pasti ada sakit, sesuatu yang celaka ini. Setelah, ada orang asing. Setelah kita lari itu menolong ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Karena tiap hari bergaul. Kita bisa menyelami dia ya. Karena kita hewan aja bisa mengerti karena kalau kita dekat hubungannya sayang ya. dengan dia juga sayang dengan kita ya. Nah,
juga di dalam Alkitab ada enggak hewan-hewan yang berkata-kata? Ternyata ada, saudara ya. Allah bisa pakai hewan untuk menarik perhatian orang ya, ternyata ya. Kalau saudara tadi baca di Bilangan 22 tadi, yaitu masalah Bileam ya. Bileam ini kan disuruh mengutuki bangsa Israel ya oleh bangsa Moab. Karena mereka tahu Allah ini kok berpihak pada Israel ya, selalu diberkati Tuhan. Makanya ia mulai menyuruh Bileam ya untuk mengutuki bangsanya ya. Tetapi Bileam dihambat oleh keledai waktu mau pergi ke bangsa Moab. Ini dikatakan begini, ayat 20 kita baca ya. Bilangan 22 ayat 20. Bilangan 22 ayat 20 21. 20. Ayat 20. Bilangan 22 ayat 20. Selamat pagi Ibu Rita Herawati, kita baca Bilangan 22 ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Amin. Amin. Jadi Bileam ini disuruh Tuhan ya, karena dia kan sudah ditemui pemimpin Moab dan disuruh Tuhan, apa yang kukatakan padamu ya, itu yang kamu harus katakan, bukan kata-katamu sendiri. Nah, seberapa banyak kita ini peka kepada suara Tuhan ya. Jangan sampai hewan bicara kepada kita karena kita bebal ya. Mungkin Anda kalau ada hewan peliharaanmu yang bicara padamu ya, jangan pergi gitu misalnya, kamu bisa bisa ketakutan, lari ketakutan ya. Ini Pak Yusak kan memelihara brownie ya. Andai kata brownie ngomong, oh saya tidak suka ini apa makanan ini gitu ya, mungkin Pak Yusak tambah lari ya. Lari menjauh karena hantu mungkin begitu. Tapi dia tidak berkata-kata dan memberi isyarat pada kita ya. Nah ini Pak Gem sudah mengerti bahasa isyaratnya hewan ya. Kalau tidak suka itu melengos. Karena dia kan pemberi makan petnya. Jadi kalau ikannya tidak suka, lauknya tidak suka, itu anjingnya itu gini loh, melempar wajah ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah di sini Bileam sama keledainya ya, dia menunggang keledai lah. Keledai itu akhirnya apa? Memepetkan dia atau menggencet dia ke tembok ya, sampai kesakitan ya. Artinya keledai ini biasanya kan penurut, tetapi karena dia dipakai Tuhan untuk memperingatkan si Bileam ini, maka ia justru mengerjai atau melakukan tindakan yang negatif kepada tuannya ya, supaya apa, tuannya ini ngerti gitu loh ya, ternyata di depannya ada malaikat dengan pedangnya yang menyala-nyala, jadi keledainya takut gitu ya. Nah maka ketika itu akhirnya mata Bileam terbuka dan tahu bahaya di depannya, sehingga ia lutut dan bersujud. Kita baca ayat 15 dan 18 ya. 22, Bilangan 22 ayat 15. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat daripada yang pertama. Sampai 18. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah
bangsa itu bagiku. Tetapi Biliam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Nah Amin. itu ya. Jadi sebetulnya Bileam ini ya nggak mau ya suruh mengutuki bangsanya, tetapi karena upah ya, diiming-iming upah, disuruh, ditekan, bolak-balik disuruh dengan utusan-utusan yang lebih tinggi lagi, akhirnya dia ini ya seolah-olah terpaksa. Tetapi Tuhan itu mengasihi Bileam ya, sehingga ia harus berkata-kata menurut firman Tuhan, bukan menurut suruhan tadi ya. Pada akhirnya memang ia tidak mengutuki ya, tetapi malah memberkati gitu ya. Jadi disinilah kita ini bagaimana? Apakah mau menurut sungguh-sungguh menurut perintah yang diberikan Allah, atau sakar PDW atau suruhan orang ya. Seringkali pengkhotbah itu kalau berkhotbah di suatu tempat yang baru, misalnya di desa atau di kota, mungkin gembala sidangnya setempat menitip pesan ya, tolong khotbahin tentang kasih misalnya, tolong khotbahin tentang memberi misalnya, kalau jemaatnya pelit gitu ya. Ada titipan-titipan gitu. Tetapi ketika ia mengkonfirmasi dengan Tuhan, mungkin Tuhan tidak mau seperti itu ya, maunya Tuhan yang lain misalnya. Nah, mana yang mau diturut ya? Nah, ini yang mengundang apa perintah dari atasan yang mengutus ya. Yang mengundang apa yang mengutus ya. Kita ini kan utusan-utusan Tuhan ya. Kita bisa diundang khotbah di suatu tempat itu karena Tuhan yang mengutus ya, sehingga ada orang yang mengundang. Jadi jangan dibalik ya. Karena Tuhan yang mengutus, pergilah ke kota Niniwe. Nah, Yunus harus berkhotbah di sana. Ketika ia ngeyel, maka kecelakaan terjadi ya. Jangan ngeyel ya. Seringkali kita ini ngeyel, tukang ngeyel ya. Tetapi baiklah kita ini sebagai utusan Tuhan menghargai perintah dari atasan. Atasan mau ngomong apa? Kalau mau khotbah di tempat lain, bertanyalah dulu, Tuhan apa yang aku mau khotbahkan kepada jemaat di tempat ini? Di tempat si A, si B, si C, apa yang aku harus lakukan, apa yang aku harus sampaikan gitu kan. Kita ini hamba-hamba Tuhan ini melayani Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat ya. Jangan pesannya dewi gitu ya, pasti nggak ada terjadi apa-apa. Nah, di sini kita belajar dari Bileam ya. Walaupun ia diupah, walaupun ia disuruh, walaupun ia ditekan dengan iming-iming imbalan, pokoknya dia diintimidasi dan sebagainya. Tetapi yang keluar dari mulutnya ini tetap bukan sumpah serapah ya, tetapi berkat Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, inilah bedanya ya. Walaupun dalam hal ini Bileam sampai dihadang oleh malaikat, sampai keledainya ngomong, sampai binatang sampai disuruh untuk menghalangi Bileam mengutuki bangsa Israel. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Pagi hari ini mungkin keadaanmu seperti Bileam itu ya. Engkau harus melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan tender, untuk mendapatkan sesuatu. Engkau harus main sogok, engkau harus pakai kuasa kegelapan, engkau harus pakai jampi-jampi, engkau harus menghadap si A, si B, si C meminta pertolongan. Tetapi ingatlah, mungkin ketika engkau di tengah jalan terjadi sesuatu, bisa aja mungkin kendaraanmu ngadat ya, mogok dan sebagainya. Bisa aja mungkin engkau bertemu seseorang yang bla bla bla, nggak ngerti lah Tuhan mau berbuat apa. Bisa aja mungkin binatang pemeliharaanmu bisa bicara tiba-tiba ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau itu terjadi ya, jangan ke sana. Mungkin gitu ya. Tetapi kita percaya ketika kita hamba-hambanya itu
cukup dekat, cukup erat hubungannya dengan Sang Pencipta, hubungannya dengan Sang Khalik, hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendengar suaranya. Amin. Amin. Engkau akan diberitahu pengarahan-pengarahannya, apa yang engkau harus perbuat. Hari ini hari yang kita harus mempersiapkan diri, besok pelayanan seharian penuh, besok mungkin saudara harus keluar kota, driving berjam-jam lamanya untuk tiba di satu tempat, harus bangun subuh-subuh untuk melayani di desa dimanapun saudara diutus. Ayo minta pengurapan dari Tuhan ya. Ini ingat-ingat ojo koyo Biliam ya, nanti mobilmu ngadat. Jadi ayo kita benar-benar sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, menyampaikan sabda Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Amin, saudara-saudara. Mungkin nanti malam juga melayani di kaum muda atau persekutuan doa dan sebagainya, atau ada ibadah Sabtu. Nah, ayo kita persiapkan diri sejak pagi ya. Kita ingat-ingat, kita renungkan bahwasanya dari mulut kita harus keluar berkat-berkat dan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu tentang kisah Biliam ini, ya kami mau taat Tuhan Yesus kepada perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh merencanakan sesuatu, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk bisa taat ya Tuhan Yesus kepada semua perintah-perintah-Mu, firman-Mu, ketetapan-Mu, sehingga membuat jalan-jalan kami ini terkontrol dengan baik sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap pegang erat tangan kanan kami untuk Kau tuntun kami di jalur-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa pagi hari ini untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di hari pertama dari minggu depan ini. Tuhan, hari Sabtu dan Minggu kami akan melayani dimanapun tempat Engkau mengutus kami. Tuhan memberi kami hikmat apa saja kehendak Tuhan yang Tuhan hendak utarakan buat umat-Mu di kota-kota, di desa-desa, dimanapun Engkau mengutus kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberi kami kekuatan baru setiap kali kami membaca firman-Mu dan kami merenungkannya, supaya dari mulut lidah bibir kami hanya pujian, hanya berkat yang dapat kami sampaikan kepada umat-Mu, dan peringatan-peringatan tentang bahaya-bahaya yang akan Tuhan berlaku bagi umat yang harus bertobat. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami melaksanakannya. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang besok akan mengadakan ibadah ataupun Sabtu sudah mengadakan ibadah. Biarlah Tuhan atas peribadatan ini Engkau boleh hadir dan menjamah umat-Mu, sehingga mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan mereka bertobat di dalam nama-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Erwin, Bu Ira, Pak Nelson, Bu Foni, selamat pagi semuanya. Ibu Rita Herawati, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Oke. See you on Monday guys. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.